Jadi di Al-Quran dijelaskan bahwa berpuasalah kamu di bulan Ramadan. Puasanya dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Betul. Sisanya kemudian dijelaskan sama Rasulullah. Betul. Seperti apa saja, karena saya pengen tahu jangan-jangan ada yang selama ini kita pernah lakuin, tapi itu nggak pernah dibilangin sama Rasulullah juga. Oke. Rasulullah secara implisit ya membagi puasa itu menjadi dua. Satu adalah siang hari, dua adalah malam hari. Di siang hari kita menahan daripada makan. Di malam hari kita berdiri untuk melakukan sesuatu. Jadi di pagi hari kita menahan puasa, di malam hari kita berdiri untuk melakukan sesuatu dalam agama. Nah makanya dalam hadis-hadis Rasul, misalnya Rasul bilang gini, man soma Ramadona, siapa yang saum di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, ini sering banget diulang ini, dengan penuh rasa terus kemudian iman dan penuh rasa berharap, maka gufirallahu ma taqaddama min dzanbi, akan diampuni seluruh dosa-dosa sebelumnya. Enak kan ya kalau yang serius tuh. Tapi selain itu Rasul juga bilang man koma, bukan soma tapi koma. Soma artinya saum, artinya puasa, menahan diri dari makanan. Man koma artinya siapa yang berdiri di malam hari untuk melakukan ibadah-ibadah pada Allah, maka dia juga akan diampuni dosa-dosanya. Maka secara gampang kita bisa bagi Ramadan dengan saum dan qiyam. Jadi atau soma dan koma. Soma di siang hari, koma di malam hari. Dan efek dua itu yang dinamakan dengan yang namanya berpuasa di bulan Ramadan. Yang dimaksud dengan berdiri dan apa tadi? Membaca Quran, sholat, tadabur, ngobrol kayak begini juga boleh, itikaf di masjid, segala macam. Nah itu koma di malam-malam Ramadan. Termasuk taraweh? Termasuk taraweh. Itu qiyam. Jadi ada dua. Artinya kalau puasa kita mau bermakna, jangan cuma menahan di siang hari. Atau puasa dalam tanda kutip di siang hari, tapi juga bangun di malam hari. Habisin malam-malamnya dengan cara yang tidak biasa. Karena settingnya udah diubah. Kalau settingnya udah dirubah sama Allah, masa sih setting lu gak berubah? Betul. Ya minimal settingnya diubah ginilah. Kita di malam itu bener-bener jor-joran, siang tidur. Iya. Saya jawaban bulan Ramadan 2023 nih, lah ini sekarang baru ketahuan nih, ditanya sama anak terawih. Karena memang Rasulullah katakan saum dan qiyam atau koma, berdiri. Iya. Yes. Betul. Siangnya kita berpuasa, betul. Malamnya kita melakukan hal-hal untuk agama, yaitu yang ngajinya ya sholatnya betul. Juga, dialognya juga. Betul. Karena yang menentukan keberhasilan puasa di siang hari adalah ketika kita bisa bangun di malam hari. Demikian juga ketika kita bagaimana kita bisa menentukan kita sukses di malam hari, ya siangnya kita puasa. Jadi itu muter-muter aja terus begitu. I see. Kata orang kan gini ya. Ini penelitian. Kenapa muncul kata journaling di malam hari? Itu sebenarnya untuk membuat otak kita siap di pagi hari. Kata orang-orang kalau kamu mau sukses untuk ngerjain siangmu, kuncinya adalah journaling di malam hari. Journaling itu apa? Kita udah tulis apa yang kita lakukan di hari ini. Kita bersyukur atas semua di hari ini. Lalu apa yang mau kita lakukan besok itu kita tulis. Ketika kita tidur, sebenarnya otak kita nggak pernah tidur. Itu kan penelitian kan ya. Otak selalu bekerja 24 jam 7 sampai kita mati. Nah, sebenarnya ketika kita ngasih dia PR, ketika kita tidur, dia nyari di sini. Nah, maka ketika kita bangun, minimal ada aha momennya. Kalau kita bawa masalah pas tidur. Tapi jangan bawa masalah sama istri ya pas tidur ya. Bawa masalah kita sendiri. Untuk kita selesaikan. Nah, puasa juga sama. Di malam hari kita disiapin untuk siangnya, di siang hari kita disiapkan untuk malamnya. Maka capek banget sebenarnya kalau memang seperti itu. Tapi yang ngantuk sih sebenarnya, siangnya tidur. Ya, tapi kan sebenarnya kan yang penting kita menjalankan poinnya. Betul. Tidak ada yang bilang harus sampai larut. Tidak. Sebenarnya gini, kalau aku nggak tahu sih. Aku tuh kan orang malas ya mas ya. Aku tuh kadang-kadang nyari agama tuh yang paling mudah tuh bagi aku. Jadi contoh kayak begini ya. Kalau Rasul melihat malam, Rasul membagi malam jadi 3. Pertama adalah malam untuk keluarga. Itu sepertiga malam yang pertama. Andai kan kalau malam ada 9 jam taruhlah mas, maka 3 jam yang pertama itu milik keluarga mas, bukan milik mas. Miliknya anak, miliknya istri, kita bisa pillow talk, kita bisa terus kemudian family time, kita bisa nonton bareng mereka dan segala macam. Itu udah ibadah tuh kalau kita manfaatin untuk begitu. Kita nggak sekedar cuma untuk makan bareng yuk misalnya kayak gitu. Itu adalah family time. Nah, kata Rasulullah, bukan kata Rasulullah, Rasul mencontohkan lagi, sepertiga yang kedua, 3 jam yang kedua itu untuk tidur, untuk istirahat, itu hak badanmu. Nah, sementara sepertiga yang terakhir itu haknya Allah.
I see. Kalau mau dibagi seperti itu. Tapi kan masih terlalu ekstrim kan bagi kita kan ya. Karena tidur 3 jam tuh nggak untuk semua orang gitu maksudnya. Maka kalau aku ya udah aku ngambil yang lebih mudah lagi. Aku cuma bangun 1 atau 1,5 jam sebelum subuh. Bagi aku untuk cuma bangun, kalau aku rajin aku sholat. Kalau aku nggak rajin aku bengong gitu kan. Dan bagiku itu adalah me time-ku gitu maksudnya. Aku bengong, aku sekedar mikir aku udah ngapain, gimana cara yang lebih bagus. Ya pertanyaan-pertanyaan aku bawa tidur, aku terus pikirin di pagi hari gimana nyampein dakwah lebih cepat, lebih mudah, lebih luas kayak gitu-gitu. Di dunia kesenian disebutnya pengeraman. Oh gitu ya. Pengeraman, telur dong berarti ya. Proses dimana kita diem dan berpikir untuk kemudian bisa melahirkan sesuatu gitu. Mikir gue mesti ngapain ya hari ini ya, kemarin mesti ngapain, besok mesti ngapain. Dalam berkesenian juga ada kayak gitu ya, gue mau ngapain, gue mau konsepnya seperti apa, kenapa kayak apa. Makanya karena gue kuliahnya Fakultas Seni Rupa dan Desain. Asik. Makanya dengar dari teman-teman, berkesenian itu diawali dengan berkonsep. Wah, berarti art of bengong. Ketika lu datang langsung ngeret itu beda dengan ketika lu diem dan lu melakukan pengeraman. Gua mau meluapkan emosi gue tentang sedih, tentang ini. Oke, kita mulai gitu kan. Itu bengong itu krusial, itu poinnya. Ya, art of bengong itu penting. The art of bengong. Ya, nah itu aku lakukan pagi-pagi itu. Oke. Nah lanjut lagi dari yang dicontohkan atau dikatakan sama Rasulullah terkait ritual berpuasanya. Oke. Kalau misalnya itu kan di malam hari ya. Kalau di siang hari Rasulullah itu menjadikan puasa juga sebagai salah satu cara untuk memang kesehatan. Karena kan kita tahu bahwasanya Rasul mengatakan perut itu adalah seburuk-buruk tempat. Dan dari penelitian biologi sekarang kita jadi ngerti juga bahwasanya memang betul. Semua kan tentang mikrobiom di dalam perut kan. Kalau kita makannya sembarang, maka terus kemudian perut kita jadi hancur, hidup kita jadi hancur. Dan dokter, jurnal-jurnal itu menyarankan minimal banget dalam 1 tahun 30 hari puasa. Itu bukan muslim yang nyaranin. Dalam setahun kita tuh Mas ya kurang baik apa sama Allah. Lu nggak mau puasa sunnah, ya udah. Lu nggak mau puasa nih, ya udah. Sebulan sekali gua wajibin nih, jadi agama nih. Jadi ini wajib, kalau lu nggak lakukan dosa. Padahal untuk kita juga, karena dokter bilang minimal 30 hari. Itu ada jurnalnya tuh, ada risetnya. Nah, artinya itu juga untuk kesehatan. Tapi kita balik dalam esensi puasa. Tadi kan kita udah dapat esensi intinya kan ya. Sekarang kita bahas esensi puasanya. Apa esensi puasa? Menahan. Menahan dari apa? Yang dilarang oleh Allah. Kenapa? Karena kalau kita bisa menahan di bulan puasa, maka kita harusnya bisa menahan di bulan-bulan yang lain. Tapi Allah bantu dengan cara apa? Allah kasih steroidnya lah. Nah itu adalah diubah settingnya di bulan puasa. Yang namanya setan-setan dibelenggu. Kita mudah melakukan kebaikan. Orang-orang pada baik-baik semua. Gitu kan ya, berlomba-lomba cari pahala di bulan Ramadan. Nah dalam kondisi begitu kita dilatih untuk tadi menahan. Nah siapa yang bisa ngelakuin ini? Maka ini luar biasa. Dan ingat Mas, puasa itu dibandingkan seluruh amal-amal yang lain itu paling spesial. Karena Allah bilang begini. Seluruh amal-amal soleh hambaku itu buat dia sendiri. Tapi puasa itu buat aku. Dan aku yang akan balas. Menarik sekali karena saya selalu ngerasa Ustadz ya. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu justru ditesnya di bulan Ramadan. Karena yang membuat saya yakin saya masih muslim itu bulan puasa. Bagus banget. Karena sebenarnya dalam kesendirian saya, yang menahan saya untuk minum walaupun gak ada yang lihat kan karena saya tahu ada Allah. Itu esensi nahan puasa. Iya, makanya saya bilang, saya kadang-kadang suka menghakimi diri saya sendiri. Lu tuh masih nyebut diri lu Islam gak sih? Lu tuh masih percaya Allah gak sih? Gue lihat gak pernah sholat, lu ngaji juga gak pernah ngangkat. Tapi pada saat yang bersamaan, saya bertanya sama diri saya sendiri. Yang bikin lu gak minum ketika orang gak ngeliat apa coba? Kalau bukan karena lu tahu ada Allah. Itu dia tuh. Itu makanya Allah bilang puasa cuma untukku dan aku yang akan balas langsung. Itulah kenapa dikatakan bahwasanya puasa tuh ngangkat ibadah-ibadah yang lain. Di bulan puasa benar-benar kita merasa terkoneksi dengan Allah. Benar-benar gak ada hijab kita dengan Allah. Kita akan mudah untuk melakukan segala sesuatu. Kalau kita udah connect dengan Allah, oke ini puasa ya Allah, ini cuma untuk kamu. Orang bisa lihat aku puasa, tapi yang tahu aku puasa atau enggak cuma Allah. Bagus banget. Orang bisa ngelihat gue puasa atau enggak, tapi yang tahu gue puasa atau enggak cuma Allah. Itu kenapa Allah katakan puasa ini cuma untuk aku. Karena konsep itu tadi. Karena puasa tuh private banget. Iya betul. Enggak seperti ibadah-ibadah yang lain. Betul. Ibadah yang lain kan kita suruh bareng kan. Puasa suruh private. Iya benar. Karena kita yang tahu. Kayaknya mungkin itu juga Ustadz. Bisa jadi pembenaran, tapi bisa juga ini mungkin alasan kenapa
memang selalu nggak pernah hilang kerinduan untuk kembali kepada Allah. Iya. Karena dalam puasa, sebenarnya sekarang lu pikirin aja. Gue untuk semua orang yang mengaku percaya Allah, kalau lu masih minum ketika lu lagi di ruangan sendirian, lu bohong. Udah fix itu lu bohong gitu. Walaupun lu bilang, maaf ya Allah, lu bohong. Jadi dan mungkin gue jujur sama diri gue sendiri bahwa gue, walaupun gue mungkin nyasar, walaupun gue belum putar balik, tapi pada kenyataannya gue bilang sama diri gue sendiri, Ji lu tuh masih percaya sama Allah. Kalau enggak, kenapa lu nggak minum sekarang? Betul. Karena ada perasaan itu, ada perasaan dilihat gitu. Itu dia. Itu esensi puasanya. Iya, jadi menahan. Buat gue, keimanan gue itu masih ada. Dari dilihatnya dari situ. Ditandai dari bulan Ramadan. Gila tuh gue gila. Gue ini pencerahan diri sendiri. Maaf ya, saya lagi. Apa, itu bagus. I'm having a me moment. Ya. I'm having a me moment. Baru sadar bahwa karena dialog saya terhadap diri saya sendiri tuh sering banget, Stat. Betul. Banget. Apa yang nggak bikin lu pindah Kristen coba? Iya. Gitu kan? Kenapa lu nggak nyembah Herakles gitu atau apa gitu kayak gitu? Tapi Jupiter. Jawabannya ternyata adalah bahwa selama ini walaupun dunia tidak menilai gue sebagai seorang Muslim gitu, walaupun gue tidak melakukan ritual-ritual yang seharusnya dilakukan, tapi tidak terpungkiri kepercayaan gue akan kehadiran Allah tuh ada. Karena kalau enggak gue udah nggak pernah bolong gue. Kalau puasa nggak pernah bolong gue dari kapan tahu. Tapi dan tau nggak Mas, aku potong dikit ya. Yang mengenalkan aku ke Islam itu puasa. Aku melakukan puasa sebelum aku sholat. Wow. Aku sama kayak Mas. Aku sebelum aku masuk Islam, aku 2 tahun puasa Mas. Karena Ramadan itu bagi aku memang adalah hidayah. Ngelihat orang-orang, ya kan balik lagi kan. Aku kan ngelihat Islam itu kan sangat-sangat ngeri ya Mas ya. Takut ya, tapi di bulan Ramadan itu jadi baik tuh mereka tuh. Jadi baik-baik semua, jadi taat semua, nggak mau marah gitu kan ya. Sinetronnya semuanya mengingatkan azan dan segala macam, orang berbagi banyak banget kan itu kan ya. Nah itu akhirnya membuat aku mau coba untuk puasa. Jadi ibadah yang pertama kali aku lakukan mengenal Allah itu puasa. Dan ketika aku puasa di tahun kedua itu pertama kali aku pengen banget sujud. Aku pengen banget sujud, dan ketika aku sujud aku bilang, aduh ini kayak nyembah ke Tuhan yang benar gitu maksudnya. Nah setelah masuk Islam ketika sholat aku baru bilang, akhirnya aku nyembah Tuhan yang benar. Karena aku puasa, tadi aku bilang itu mengenhance kepada banyak sekali pintu-pintu kebaikan yang lain. Nah artinya ketika memang ada orang, salah satunya ya, ketika dia bisa terus kemudian untuk mengendalikan perut dia, itu ada banyak kebaikan yang bisa dibuka dari Allah untuk dia. Maka Umar gak suka orang gendut. Umar ketika lihat orang gendut dipukul pakai tongkat. Apa ini? Dia bilang ini rezeki Allah. Umar bilang itu bukan rezeki, azab itu. suruh diet. Suruh turunin. Makanya ada ulama yang bilang gini, tapi ini nggak untuk dijudge untuk semua orang ya. Dia bilang gini, kalau kamu lihat ada ustadz atau ada ulama gemuk, nggak usah percaya omongannya. Karena ngendalin mulut aja dia nggak bisa. Apalagi ngendalin yang lain. Wow. Tapi ini bukan untuk ngejudge orang lain ya. Karena ada orang-orang yang memang dalam tanda kutip dia punya penyakit sehingga dia gemuk. Tapi maksud tuh gini. Atau pengobatan. Ada yang karena pengobatan. Tapi come on. Cara kamu untuk ngendalin pertama kali dirimu adalah ngendalin mulutmu. Maka ketika sudah bisa kendalin mulut, baru bisa kendalin kemaluan. Itulah kenapa menikah itu setengah daripada agama. Karena setengah urusannya udah beres tuh, urusan kemaluan. Tinggal urusan itu. Iya betul, udah setengahnya udah selesai. udah selesai. Nah tinggal urusan mulut kan gitu kan ya. Nah urusan mulut tuh lebih mudah ketika bulan Ramadan. Di bulan Ramadan puasa itu kan fokusnya kan untuk ke Al-Quran, tapi juga untuk menahan emosi-emosi yang kalau lu bisa lakuin itu, lu bisa lakuin sepanjang tahun sebenarnya. Betul. Oke, jadi di bulan, jadi ada puasa yang tujuannya untuk memfokuskan terhadap sesuatu. Iya. Pertanyaan saya adalah, apakah puasa-puasa lain puasanya juga ditujukan untuk memfokuskan terhadap sesuatu? Iya. Betul. Nih. Fokus terhadap apa kalau puasa-puasa lain? Semua sama, menahan daripada apapun yang Allah nggak mau dan fokus pada apa yang Allah mau. Yang menarik adalah, coba Mas ya, menurut orang-orang Indonesia, bahwasanya kalau marah puasa batal, ya kan? Betul. Nangis batal. Betul. Kenapa? Karena lu emosi. Betul. Karena emosi tuh nangis, mau marah, mau nangis, mau marah-marah batal. Jawabannya tidak. Marah nggak batalin puasa,
nangis nggak batalin puasa. Apapun perasaan kita di bulan Ramadan, kita kesal segala macam, nggak batalin puasa. Tapi mengurangi pahala? Tergantung. Karena Rasulullah ternyata kalau kita lihat, perang-perangnya itu banyak di bulan puasa. Wow. Serius. Aneh kan? Berarti yang membatalkan sebenarnya cuma makanan minum. Makanan minum secara fikih. Dan kalau keluar. Kalau keluar mani tapi dengan alasan yang tidak benar. Kalau mimpi basah nggak ada masalah, Mas. Oh, oke. Contoh misalnya kalau ada orang mimpi basah udah tinggal mandi wajib aja udah selesai. Yeah. Nah, tapi kalau perang coba kita lihat, berarti kan perang tuh kan ada emosinya tuh. Pasti. Ada tuh semua kerjaan fisik. Perang namanya. Kan ya? Nah, tapi tidak menjadi membatalkan puasa. Bahkan kalau Mas misuh aja atau Mas maksiat di bulan puasa, itu nggak membatalkan puasa juga. Cuma ngurangi pahala puasa. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat di sini adalah kenapa Rasul justru melakukan perang pada saat puasa? Karena pada saat itu keterkaitan orang dengan Allah lagi maksimal. Otomatis orang harus jadi lebih kuat. Orang banyak salah nyangka makanan yang memberikan orang kekuatan. Enggak, makanan itu cuma pelengkap daripada kekuatan. Kekuatan yang benar itu datang dari niat sebenarnya. Maka orang bisa jadi, aku bingung gini, ibu-ibu tuh ya selalu bisa gendong anaknya. Tapi kita disuruh gendong anak sebentar aja sakit tuh punggung kita tuh. Tapi mereka bisa, kenapa? Karena mereka punya rasa kasih sayang, rasa niat. Nah, koneksi mereka pada Allah itu menaikkan level mereka untuk melakukan apapun. Makanya sebenarnya yang ingin kita luruskan adalah bukan berarti ketika kamu puasa kamu jadi menurunkan aktivitasmu. Justru yang harusnya kamu pengen naikkan, kamu naikin. Karena itu saat yang tepat, karena kamu lagi terkoneksi sama Allah. Iya. Pada saat yang bersamaan, argumen untuk, kan tadi kita ngomongin bahwa kalau kita emosional, nangis, sedih, marah, ngamuk, itu mengurangi pahala, tidak membatalkan, adalah karena kurang lebihnya ya. Seakan-akan Allah Subhanahu Wa Taala tuh pengen bilang, lu tuh harus fokus sama gue loh. Ini marah-marah apa? Gak ada urusannya sama gue ini. Kalau marah-marah karena aku, kamu malah dapat tambahan pahala. Oh gitu. Kalau kamu nangisnya karena aku, kamu malah dapat tambahan pahala. Di luar itu gak ada urusan, karena kita lagi terkoneksi ini sebenarnya. Benar. Dan itu kata Rasul apa? Begitu kalau kamu masuk bulan puasa, ada yang ngajak kamu ribut, kamu bilang, aku lagi puasa. Aku lagi terkoneksi sama Allah, mohon maaf. Iya. Aku gak mau ngelayanin kamu. Sebenarnya analoginya kayak gini. Misalkan lu lagi ngobrol sama orang, terus dia lagi cerita sama lu. Kita lagi, harusnya kita lagi terkoneksi nih. Gue lagi cerita sama lu lagi cerita sama gue. Tiba-tiba gue ngomong sini, kesel banget deh nih si di rumah Mila gini. Lu kan juga nanya, kita lagi ngobrol kok loh. Gitu? Iya. Beda kalau misalkan lagi terkoneksi terus gue marah atas sama dia gitu. Gue gak suka tuh gara-gara nah itu kan masih dalam terkoneksi gitu. Jadi alasan kenapa kita tidak boleh marah, emosi, nangis atau sange sama hal-hal di luar itu alasannya adalah karena ngapain lu tuh ini tuh bulan kita terkoneksi loh. Benar. Entah itu lewat ibadah lu, lewat ngaji lu. Jangan kasih ruang untuk yang lain gitu kurang lebihnya poinnya. Berarti di bulan Ramadan yang paling penting dilakukan oleh orang menurutku bukan masalah tidak makan tidak minumnya, tapi menemukan koneksi itu dengan Allah. Itulah pentingnya Al-Quran kan, menemukan koneksi. Nah, kalau koneksi itu sudah ditemukan, insya Allah puasa kita tuh lebih gampang. Insya Allah ya, apapun jadi lebih gampang kalau koneksi udah terjadi. Misal contoh gini, salah satu ibadah andalan di bulan Ramadan, itikaf. Tahu nggak sih Mas, itikaf tuh apa maknanya? Itikaf tuh artinya adalah manteng dan marah kalau diganggu. Ada 2 syarat. Jadi manteng banget, saking mantengnya kalau ada orang nanti lah bisa gak sih nanti. Dia marah kalau diganggu. Itu terjadi pada orang-orang yang dulu menyembah patung. Dia manteng dengan patung dan marah kalau diganggu. Maka Al-Quran menyebutkan itu itikaf. Maka itikaf ada 2. Tapi itikaf, coba Mas bayangin. Ada orang itikaf, saking dia harus fokusnya, dia ninggalin handphonenya. Itu bisa terjadi karena bulan Ramadan. Tapi kalau gak di bulan Ramadan, ini Mas, susah banget nih. Atau misalnya kita ditanya sama orang dan segala, susah banget. Nah maka ini dipermudah ketika ada koneksi itu tadi. Nah maka itikaf itu adalah melatih koneksi kita pada Allah, sehingga kita coba untuk mengesampingkan yang lain. Bagiku terus terang sulit itikaf. Jadi gimana cara aku nyiasatin? Aku bikin acara ketika itikaf. Ketika itikaf? Bikin acara. Yuk, siapa yang mau bareng-bareng walaupun tadi kita harus fokus, tapi bisa gak sih kita bareng-bareng? Artinya supaya aku gak mikirin, karena pikiranku tuh terlalu banyak kadang-kadang. Ya udah kita bikin kajian ketika itikaf. Itikafnya dapat kajian. Karena cuma itikaf doang, aku pikir aduh aku egois gak sih gitu maksudnya. Tapi kan ada orang-orang yang memang kadang-kadang perlu, aku gak mau dengar kajian, aku cuma mau berdua-duaan sama Allah. Tapi balik lagi, setiap orang itu punya dalam tanda kutip caranya sendiri untuk mencintai Allah kan.
Dan kita kan nggak harus sama dalam mencintai Allah caranya. Ada orang dengan cara satu, ada orang dengan cara yang lain. Ya udah kita cari yang paling pas aja. Oke. Balik lagi kepada apa yang dicontohkan sama Rasulullah. Iya. Dalam rangka untuk mencari tahu mana yang benar, mana yang sebenarnya cuma budaya kita aja. Kayak kalau yang saya tahu berbukalah dengan yang manis mah slogan itu slogan minuman. Iklan. Iya, slogan iklan. Tidak ada itu kan sebenarnya. Tidak ada. Ada banyak promosi yang masuk ke dalam culture atau masuk bahkan dalam agama. Sinterklas rasanya. Sinterklas. Itu yang diciptakan Coca-Cola sama ya? New Yorkers, Coca-Cola. Iya. Dua orang New York yang bikin itu. Yang bikin marketingnya. Iya. Yang kedua adalah tadi berbukalah dengan yang manis. Itu juga sama tuh. Respect sih sama brandnya. Iya, karena mampu nempel ke benak orang banget, tapi itu bukan sebenarnya. Betul, bukan. Yang benar adalah berbukalah dengan apa yang ada, kata Rasulullah. Walaupun seteguk air. Wow. Ya balik lagi ke tadi pembahasan kita. Iya. Bulan puasa tuh bukan lo harus ribet, justru dikatakan berbuka dengan yang ada gitu. Betul. Walaupun seteguk air. Walaupun seteguk air. Walaupun seteguk air. Tapi waktu itu saya pernah ngeliat ada orang buka sama rokok. waktu itu ada orang. Saya lagi di restoran nih. Iya. Saya ingat persis teman-teman lagi di Citos. Allahu Akbar, saya kan minum air putih. Di seberang saya ada satu keluarga, ibu, bapak, sama anaknya. Bapaknya ngerokok langsung, loh minum dulu, yes. Gitu kata. Jangan jadikan alasan berbuka dengan yang ada. Yang ada rokok, gue berbuka sama rokok. Minum guys, minum atau makan. Iya, ujian orang beda-beda. Ujian dia berarti rokok. Rokok berarti. Ujianku makanan, bukan minuman. Oh makanan. Aku nggak haus ketika puasa mas. Yang aku rasain ketika puasa lapar. Yang lebih parah daripada ausnya ya. Jadi kalau contoh ya, aku nggak tertarik sama minuman sih ketika puasa, tapi makanan tertarik. Wow, oke. Tapi berkaitan dengan itu, ini ada juga nih sering sekali muncul, tapi nggak tahu nih benar atau enggak. Tidur adalah ibadah. Enggak. Di bulan Ramadan. Enggak ada. Tahu? Enggak ada hadisnya. Gue ini lagi ibadah guys, gue lagi tidur adalah ibadah gitu. Itu enggak ada hadisnya, tapi itu ada benernya. Karena ketika kita tidur di dalam bulan Ramadan dengan niatan ingin terus kemudian malamnya bisa ibadah, maka itu tidur bisa jadi ibadah. Karena termasuk dalam satu program. Tapi kalau tidurnya untuk menghabiskan waktu bangun-bangun maghrib, Anda salah. Anda kan harus terkoneksi sama Allah di bulan Ramadan, ngaji juga. Betul. Kalau tidur Anda tidak melakukan itu. Nah itu benar. Artinya ketika orang bilang tidur adalah ibadah, tergantung. Kalau tidurnya diniatkan untuk ibadah, maka itu jadi ibadah, atau untuk mempersiapkan ibadah jadi ibadah. Tapi kalau tidurnya sampai skip sholat, nah itu masalah tuh. Ya itu masalah. Apalagi ada orang yang bilang mendingan tidur daripada gue mikirin hal yang enggak lah. Siapa bilang lu suruh lu kan udah suruh terkoneksi sama Tuhan. Kan udah dikasih tahu di Ramadan tuh lu suruh nyambung sama Allah. Kok bisa lu mikirin yang enggak gitu. Walaupun aku tetap respect sama orang kayak gini. Karena ada orang dapat pahala daripada melakukan kebaikan, ada orang dapat pahala dari meninggalkan keburukan. Jadi contoh ya Mas ya. Ada orang sange misalnya. Karena dia sange, dia pergi keluar sama teman-temannya main QQ. Tapi enggak judi ya, main QQ, main kartu. Cuma untuk supaya dia enggak sange. Dia dapat pahala. Oh iya. Ya karena dia menjauh dari yang maksiat. Tapi tentu idealnya adalah terkoneksi dengan Allah. Betul. Tapi ada sahabat Mas, aku nggak bohong. Ini ada sahabat yang memang sangat nyari pahala dari syahwat seks. Gimana? Dia sengaja nyari pahala dari syahwat seks? Sangat mencari pahala dari syahwat seks. Jadi dia mengelilingi dirinya dengan perempuan seksi-seksi, tapi dia bukan. Dia berbuka puasa dengan berhubungan dengan istri. Wih, serius? Bisa kayak gitu? Bisa. Boleh juga? Boleh. Menariknya adalah, ini masuk ke kitab ini nih. Menariknya adalah gini, di dalam Islam berbuka dengan yang simple itu juga sama dengan berbuka dengan apa yang paling dia inginkan, itu juga bisa. I see. Jadi artinya ulama rokok tadi. Nah itu masih mending tuh. Ulama ini rokok mungkin nggak menarik bagi dia, makanan nggak ada, minuman nggak ada. Tapi hubungan badan. Itu yang mungkin menarik bagi dia. Berbukalah dengan itu. Dan di dalam Al-Quran, itu dicatat di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah katakan, kami tahu kalian gak akan sanggup untuk tidak bisa berhubungan sama istri-istri kalian. Maka Allah katakan, di malam harinya, kata-katanya digunakan fabashiruhunna. Fabashiruhunna adalah senangkanlah. Play. Foreplay mungkin ya. Jadi mainlah dengan istrimu. Bukan berhubungan loh. Mainlah dengan, artinya senangkanlah. Karena Allah tahu ketika pas puasa ada orang-orang yang dapat ujian kayak begitu. Ada loh Mas orang-orang puasa lebih nafsu daripada yang lain. Ada pasti. Nah, karena dia nahan makan. Secara normal tubuh kita,
begitu kita nggak makan, tubuh kita merasa apa? Bahaya. Iya. Begitu tubuh merasa bahaya, respons tubuh yang paling pertama kali adalah reproduksi. Emang iya? Iya mas, itu seluruh makhluk hidup. Seluruh makhluk hidup, begitu dia terancam mas, dia akan memusatkan usaha terakhirnya pada reproduksi. Supaya kehidupannya terus berlanjut. Ya. Mas pernah lihat ada orang ngapa-ngapain pohon nangka atau pohon apapun supaya berbuah, dipukul-pukulin, dilukain. Itu ternyata memang merangsang hormon reproduksi. Oh gitu ya? Dia jadi cepat berbuah, setelah itu mati. Jadi kalau lu sangean, cepat mati lu. tapi menariknya Allah tidak menganggap hal ini nggak ada. Allah bilang, ayo senangkan istrimu. Karena bisa jadi ini adalah sesuatu berkah di bulan Ramadan. Gitu. Oke, ada apa lagi tuh yang dicontohkan sama Rasulullah yang juga sekarang kita lakuin? Banyak. Sekali lagi dalam rangka untuk membuat orang tahu ini mah kelakuan kita ini yang mau dicontohin Rasulullah. Rasulullah yang paling aktivitas yang paling inti tentu saja Quran. Karena Rasul mengatakan, aku didatangin Jibril untuk membacakan padaku Al-Quran. Untuk gampangnya ngajak Rasul tadarus lah kira-kira gitu. Nah, dan Jibril lebih banyak mendatangi ketika bulan puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, dilaporkan sama para sahabat, Rasulullah itu pemurah dan lebih jauh pemurah ketika bulan Ramadan. Oh. Kenapa? Karena puasa itu salah satu efeknya adalah memberi. Ketika orang memberi itu membuat dia dijamin dalam tanda kutip dapat pahala. Jadi gini mas, aku puasa belum tentu aku ikhlas. Karena yang tahu ikhlas kan hanya Allah kan ya. Tapi kalau kita sudah bisa memberi pada orang lain di bulan puasa, itu sudah pertanda bahwasanya Allah nerima pahala kita. Karena Rasul katakan, siapapun yang ngasih makan orang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala puasa orang ini, meskipun orang yang berpuasa tidak dikurangi pahalanya oleh Allah. Berarti kan Rasul sangat senang tuh memberi. Jadi Rasulullah sangat senang bersedekah, sangat senang memberi ketika bulan Ramadan. Nah, apalagi yang Rasul lakukan? Belajar dan mengajar. Tadi udah belajar Al-Quran sama Jibril, mengajarkan pada para sahabat. Itu juga Rasul lakukan ketika bulan Ramadan. Perang dalam tanda kutip bukan perang barbar kayak sekarang ya, bukan kayak Donald Trump nyulik presiden Venezuela, bukan. Tapi perang di sini adalah perang dalam arti merespons sesuatu yang buruk gitu maksudnya, supaya tidak terjadi, menegakkan keadilan dan segala macamnya. Yang berikutnya, Rasulullah menghabiskan banyak waktu bersama dengan keluarganya, kecuali di 10 malam terakhir. 10 malam terakhir Rasul memisahkan diri dengan keluarganya, fokus kepada Allah. Itu 10 malam terakhir. Itu yang saya pernah dengar soal 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga bulan Ramadan tuh kayak ada apa ya? Ada fase-fasenya. Iya, ada pos-posnya itu. Iya betul. Itu yang ketiga itu tadi. Yang ketiga adalah itkum minan nar, katanya para ulama, pembebasan dari api neraka. Makanya 10 hari terakhir itu Rasul banyak berdoa dengan doa begini, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah, ini bagus banget. Aku kalau biasanya 10 malam terakhir ketika baca doa ini, aku tuh kadang-kadang suka nangis sendiri. Karena Rasul bilang gini, Allahumma innaka afun karim. Allahumma innaka afun. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah zat yang mencintai ampunan. Tuhibbul afwa. Engkau mencintai ampunan, fa'fu anni, dan ampunilah aku. Artinya kita terus-menerus bilang bahwa ya Allah aku ampun, ya Allah aku minta ampun. Karena Rasul bilang siapapun yang masuk pada bulan Ramadan lalu tidak diampuni dosa-dosanya, dia rugi. Karena settingnya lagi diubah oleh Allah. Ini semuanya, siapapun minta maaf, Allah bilang udah diampuni. Semua diampuni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha pengampun, Engkau suka dengan orang yang minta ampun, maka ampuni aku. Gitu. Nah itu doa yang sering diulang-ulang oleh Rasulullah 10 malam terakhir. Saya kalau mau nanya malu mulu nih. Ngomongin soal malam soalnya. Iya, gimana? Soal malam Lailatul Qadar. Itu betul. Penjelasannya seperti apa? Ini orang-orang juga banyak gak tahu loh mas. Coba nanti apalagi saya. Coba nanti tes ya ke orang-orang ya. Kapan malam turunnya Al-Quran? Orang-orang bilang pasti, oh nuzulul Quran Ustaz. Aku tahu, kapan? 17 Ramadan. Oke, kita tanya lagi, 17 Ramadan atau 10 malam terakhir? Karena kata Rasulullah, jadi gini, 365 hari, itu ada satu bulan istimewa, namanya Ramadan kata Rasulullah. Ini adalah Sayyidul Syahrin. Sayyidul Syahrin itu adalah puncaknya bulan. Ini adalah bulan Ramadan. Di Ramadan ini, ada satu malam
yang paling istimewa di antara bulan Ramadan, sekaligus penghulu malam di antara seluruh malam-malam yang lain. Satu tahun, satu malam, namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kata Rasulullah ada di 10 malam yang terakhir. Berarti 10 malam terakhir ada salah satu Lailatul Qadar. Menurut hadis-hadis yang lain di malam-malam ganjil. Pertanyaannya, kalau misalnya Lailatul Qadar adalah hari diturunkan Al-Quran di dalam surat Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, di dalam surat Al-Qadar itu adanya Quran turun di bulan Ramadan di Lailatul Qadar, berarti 10 malam terakhir dong. Tapi kok kita memperingati nuzul Quran 17 Ramadan? Berarti ada miss nih di sini. Enggak sih, enggak miss. Nah, ini pengetahuannya. Allah nurunin Al-Quran dalam bentuk sempurna 30 juz dari langit kepada langit dunia, langit Allah kepada langit dunia, itu di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar. Makanya ketika Al-Quran diturunkan, saking istimewanya semua setting diubah. Nah, dan turun pertama kali ayatnya Iqra, bacalah, itu tanggal 17 Ramadan. Nah, jadi turun perlahan-lahan sampai terus kemudian akhirnya Rasulullah wafat. Nah, kalau gitu itulah Lailatul Qadar, hari di mana Al-Quran turun ke langit dunia. Maka settingnya diubah, semuanya istimewa banget. Tahu nggak apa yang terjadi, Mas? Jin dikatakan Allah nggak boleh lagi nongkrong di langit di malam itu. Dikasih tahu, settingnya dirubah ya. Kalian nggak boleh lagi nongkrong di langit. Kalian nggak boleh lagi dengar pembicaraan langit. Kalian nggak tahu lagi tentang masa depan. Yang mau datang dilempar semuanya. Terus kemudian di dalam Al-Quran sampai jin tuh pikir, ini kenapa sih? Kok settingnya berubah banget nih? Ini ada apa? Pas mereka lihat, oh Quran turun. Nah, itu ketika Quran turun pada Nabi Muhammad, tidak hanya setting di dunia yang diganti, setting langit, tapi setting dunia diganti. Lailatul Qadar itu. Makanya ulama-ulama bilang, di malam itu, siapapun yang berdoa, itu akan jadi takdirnya dalam setahun ke depan. Wallahualam bishawab. Itu mungkin cara mereka untuk ngajarin kita penting banget nih malam nih. Yeah. Tapi Rasul nggak pernah kasih tahu malam berapa. Cuma dikasih tahu 10 malam terakhir di malam-malam ganjil. Ada ulama lagi mengatakan 5 malam ganjil yang terakhir. Atau 3 atau 4. 25, 27, 29. Ulama bisa ngomong itu dasarnya apa? Mereka bilang gini, semakin ujung tuh kan harusnya semakin bagus. Nah, maka di ujung-ujungnya ini 25, 27, 29. 3 berarti nih. Ada yang bilang 23 juga. Pantesan tarawih penuh kalau di 10 hari terakhir ya. Benar sekali. Tapi kan hitungannya kan kadang-kadang kan beda kan. Iya. Ini malam berapa? 23 menurut Muhammadiyah, 24 menurut NU kan. Bingung lagi ya. Bingung lagi. Ya, makanya kita nggak dikasih tahu, betul. Udah pasang aja, kalau kita bertaruh kan udah pasang aja di malam-malam 10 malam terakhir udah pasti dapat. Iya. Mau balik lagi tadi dikatakan Rasulullah di bulan Ramadan senang memberi, terus berperang dalam arti kata mencoba untuk menegakkan yang benar gitu betul. Ya. Sama mengajar tadi. Mengajar. Artinya untuk semua aktivitas ini kalau kita lakukan ya kita mendapatkan pahala kah atau apa ya, makna bulan Ramadan jadi spesial dan berkahnya datang untuk kita kah? Iya. Kalau aku balik lagi, untuk guru spesial sekali berarti. Benar, sangat. Kalau dia bisa mengkoneksikan itu dengan Allah. Iya, kalau bisa dikoneksikan dengan Allah. Nah, betul. Tapi kalau aku tidak, aku sering kali di titik ini aku udah nggak mau ngitung lagi, Mas. Karena ngitung tuh bagiku adalah capek pertama. Jadi aku nggak mau ngitung pahala. Yang aku lakukan adalah seberapa manfaat aku untuk agama. Balik lagi, di mana kita menghitung seberapa manfaat kita untuk agama, kita mungkin baru tahu ketika kita udah mati. Ketika kita udah mati, banyak orang yang merindukan kita. Kalau kita pergi, misalnya orang bilang, harusnya ada dia dan segala macam. Kalau di tongkrongan kan, dia penting atau enggak kan ditentukan kalau dia sudah wafat kan. Nah, aku cuma mikir itu aja sih. Apa yang aku mau tinggalin kepada orang-orang sehingga ketika aku mati itu worth. Itu maksudnya. Nah, maka ketika Rasulullah mengajarkan itu sebenarnya gampangnya gini sih. Ini mumpung lagi settingnya lagi diubah, ayo buat aja apapun yang kamu bisa lakukan di sini. Berarti kalau misalnya dia seorang stand up komik misalnya, ya berarti dia lakukan jangan ngajar. Mungkin ya dia ngajak orang ketawa bisa jadi. Tapi kan ketawa mengeraskan hati, ya itu urusan yang lain itu kan ya, ini urusan yang lain lagi. Karena bisa jadi ada orang-orang yang memang perlu untuk hiburan. Sadar nggak sih Mas, ada yang banyak yang komen? Aku misalnya ya, aku udah memutuskan untuk mengakhiri hidup misalnya. Tapi karena aku misalnya ngelihat stand up, aku jadi merasa terhibur. Aku merasa bahwa aku tidak separah itu sih. Nah, itu kan sebenarnya kan menyelamatkan nyawa orang kan. Nah, pertanyaanku adalah, kalau misalnya kita lihat zaman sekarang ya, ada stand up komik, ada entertainment yang lain, K-pop, aneh banget.
anak-anak muslim itu terus kemudian mereka ngidolin orang-orang K-pop. Ibunya ngamuk-ngamuk. Dia bilang, ngapain kamu ngidolin orang yang bakal masuk neraka? Masalahnya bagi anak ini idol-idolnya yang nyelamatin hidup mereka. Karena lu gak peduli. Ini masalahnya kan. Nah, jawabannya sama sebenarnya Mas. Jadi sebenarnya di bulan Ramadan ini apa sih yang paling memungkinkan kita tuh dianggap sama Allah? Jadi kalau misalnya di bulan-bulan yang lain kita berusaha untuk mengenal Allah, di bulan ini kita berusaha untuk dikenal sama Allah. Caper. Apa amal-amal kita sehingga Allah tuh ngenal kita gitu maksudnya. Supaya Allah tuh perhatian ke kita. Kenapa harus perhatian ke kita bukan kepada yang lain gitu maksudnya. Nah itu kan dengan amal-amal yang namanya amal-amal khusus tadi spesial. Karena kita nggak bisa cuma amal-amal yang bersifat bare minimum. Nah itu di bulan Ramadan. Nah itu harus dicari tuh sama orang-orang ini tuh. Oke, menarik. Saya mau agak keluar dikit dari puasa di bulan Ramadan. Sebenarnya yang resmi, yang official ya. Yang diperintahkan sama Al-Quran tuh ada puasa apa lagi sih? Karena tadi di awal saya sempat ngomong ada puasa yang pakai nama Nabi kan. Ada yang glowing. Iya, ada yang bener juga pernah dengar sumpah ada puasa Nabi apa yang bikin glowing. Ganteng gitu. Iya. Nabi paling ganteng siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ya? Nabi Muhammad. Katanya Nabi Yusuf. Ya, ada beberapa pendapat. Ini kita bahas tentang kegantengan. Katanya ada puasa Nabi Yusuf itu dia puasa ganteng. Puasa ganteng. Saya pernah dengar. Cuman kan saya kan sumbernya tidak bisa dipercaya nih. Puasa dengan menggunakan skincare ya. Ini gak pernah puasa Yusuf nih, Nabi Yusuf nih masih gini nih. Iya, kacau nih, pureng. Nah betul itu Mas. Jadi kalau bahas kegantengan dulu, ada beberapa dalil yang mengatakan bahwasanya kalau andaikan manusia itu dibagi kegantengan ya, maka Nabi Muhammad itu dikasih setengah kegantengan, 25% kegantengan katanya. Yusuf dikasih 50% kegantengan dan 25% lainnya dibagi ke semua orang gitu kan ya. Tapi sebenarnya itu cuma beberapa yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Yang bisa dipertanggungjawabkan adalah orang mengibaratkan ini, kata para ulama, gantengnya Nabi Yusuf dengan gantengnya Nabi Muhammad karena Nabi sama-sama ganteng, tapi gantengnya Nabi Yusuf itu seperti matahari. Jadi kalau matahari itu Mas disandingin sama yang lain Mas, yang lain gelap Mas. Oh gitu ya. Nah tapi kalau Nabi Muhammad itu kegantengannya seperti bulan. Dia mengenhance siapa yang di dekat dia. Keren. Jadi kalau Mas sebelah Nabi Muhammad, Mas jadi ganteng Mas. Ya. Ustaz, saya ini nanya sedikit ya. Ya boleh. Mengenhance soalnya. Iya mengenhance. Kita bisa gak sih Putbal ngomongin spesifik sejumlah Nabi? Bisa. Iya. Bisa. Karena kan tentu ada yang kita bisa pelajari. Betul. Ada teladannya, ada kisah yang mungkin bisa jadi pelajaran gitu. Betul. Itu untuk kapan-kapan. Untuk besok. Oke, tapi resminya ada puasa apa lagi? Nah, setelah puasa Ramadan yang wajib, ada puasa sunnah. Puasa sunnah ada banyak. Misalnya setelah Ramadan, kata Rasulullah, siapa yang berpuasa Ramadan lalu mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka baginya diampuni dosa-dosanya setahun yang lalu. Berarti itu ada 6 hari puasa setelah bulan Ramadan. Nah, dilihat dari teori habits. Sebenarnya habits itu aku baca teori ada yang bilang 21 hari, ada yang bilang 28 hari, ada yang bilang 30 hari. Something. Pokoknya itu awal terbentuknya habits. Nah, kalau kita lihat pada bulan Ramadan 30 hari kita sudah dilatih dengan habits yang baru, maka 6 hari ini pengukuhan habitsnya. Tapi kalau kita masukin lagi dengan agama, kata Rasulullah, berpuasa di bulan Ramadan atau kebaikan-kebaikan yang benar-benar dilakukan karena Allah itu akan dilipatkan 10 kali. Berarti kalau 30 hari di bulan Ramadan itu seperti 300 tambah 6 kali 10 lagi 60 berarti 360. Berarti kayak setahun kita puasa, benar kan ya? Seperti itu kemudian dihapuskan setahun yang lalu. Nah itu yang pertama. Yang kedua ada lagi kalau orang-orang mau nambah puasanya orang Yahudi tadi dijadiin juga puasa di dalam Islam. Nama puasanya Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu adalah hari-hari pertengahan bulan tadi, 13, 14, 15. Nah itu yang purnama. Purnama itu dipuasain gitu kan ya untuk mengingat Allah. Berarti 3 hari setiap bulan. Nah itu untuk menjaga kesehatan luar biasa banget tuh. 3 hari setiap bulan itu juga rekomen menurut para jurnalis. Nah setelah itu terus kemudian jurnal gitu kan ya. Nanti disalahin orang gitu kan. Nah setelah itu kalau mau naik lagi ada puasa Senin Kemis. Nah puasa Senin Kemis adalah puasa yang direkomendasikan oleh Rasulullah bagi orang-orang yang sudah lumayan pro. Jadi setiap hari Senin, setiap hari Kemis puasa. Kenapa? Rasul katakan Allah lewat malaikat-malaikat mengangkat pahala-pahala manusia setiap hari Senin dan hari Kemis. Kecuali mereka yang berantem. Maka ditahan sebelum mereka baikan. Sesudah mereka baikan baru diangkat.
Nah, itu Senin dan Kamis. Nah kalau udah aku masih kurang nih, aku masih sange nih misalnya, aku masih masih sulit mengendalikan diri nih, maka kata Rasulullah, ya udah tirulah puasanya Nabi Daud, yaitu adalah sehari. Jadi sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Inilah sepro-pronya puasa. Jadi tidak boleh puasa setiap hari, nggak boleh. I see. Oke, jadi tadi sebenarnya yang sunnah itu adalah yang 6 hari setelah Ramadan. 6 hari setelah dan Ramadan. harus langsung, berarti dia pas hari Lebaran gak ikut makan-makan tuh dia tuh? Oh enggak, hari Lebaran tidak, kata Rasulullah ini adalah hari makan-makan. Oh aku belum jelasin. Kata Rasulullah hari Lebaran, mau itu Lebaran Idul Fitri dan Lebaran Idul Adha, itu hari makan-makan. Maka semua orang harus makan-makan. Semua orang harus dibahagiakan, harus kenyang perutnya. Maka tidak boleh berpuasa. Haram berpuasa dalam hari raya. Oh, baru setelahnya itu. Iya, kan hari raya cuma 1 hari kan. Kalau hari raya Lebaran itu hari raya plus hari tasyrik tuh 3 hari. Jadi 4 hari nggak boleh puasa. Oh gitu. Pas nyembelih. Setelah itu baru boleh puasa lagi. Okay. Kalau ini cuma sehari aja Idul Fitri. Setelah itu boleh langsung puasa. Ada lagi puasa yang di tanggal 13, 14, 15 itu. Iya, tapi bulan purnama ya, bukan ngelihat Januari 13, 14, 15 bukan ya. Kalau bulan purnama, betul. Kita berpuasa selama 3 malam tersebut. 3 malam. Ada lagi puasa yang Senin Kemis. Ada lagi puasa Nabi Daud. Nabi Yusuf belum pernah tahu aku, atau pengetahuannya. Saya dengar gosip berarti. Jujur saya terima gosip dari masyarakat yang tidak bisa saya percayai. Puasa biar glowing ya, luar biasa. Iya. Apa itu saya garang ya? Tapi oke lah. Berarti di luar itu nggak pernah ada ya? Ada. Jadi, puasa sunnah yang lain ada. Kadang-kadang cuma sehari. Puasa misalnya Arafah. Puasa ketika jamaah haji itu wukuf di Arafah, kita puasa Arafah ada. Terus kemudian ada lagi puasa sunnah di 10 hari bulan Zulhijjah, itu juga disunahkan untuk puasa. Itu puasa apa ya? Puasa ini aja, menghormati orang-orang lagi haji. Jadi puasa di bulan Zulhijjah. Jadi disunahkan puasa. Jadi ada begitu-begitu. Jadi kayaknya kalau diperhatiin puasa itu salah satu tujuan utamanya adalah untuk memfokuskan pada sesuatu yang diharapkan gitu kan. Benar. Dan kita ambil kembali kontrol terhadap badan kita. Karena mengontrol badan itu kunci mengontrol pikiran. Oke, setuju. Saya lagi kurang kontrol. Saya lagi pengen kontrol badan nih. Enggak, Mas membuat orang lain yang tidak terkontrol. Iya itu juga. Tapi oke, ini kelihatannya pembicara udah menyenangkan sekali dan mungkin udah lebih dari sejam. Terima kasih banyak. Siap. Ustadz, seperti biasa episodenya akan dibagi 2 dan mengingatkan sekali lagi sebelum tutup, kami akan bikin acara off air. Jadi kalau mau nanya di sini kan nggak bisa, tanyalah langsung di acara Before Iftar. Before Iftar juga ada live streamingnya, nanti informasinya, tapi jadi kebetulan ada pihak ketiga yang pengen masuk nih, tapi mungkin untuk resminya nunggu informasinya aja. Sekali lagi Before Iftar itu tanggal 7 Maret 2026 di Suasana Brin di Tamrin. Penjualan tiket periode normalnya dibuka 3 Februari sampai 6 Maret. Pengisinya hostnya Rin Hermana. Kemudian ada 3 stand up comedian atau 3 pertunjukan stand up comedy. Ada Fuad Naim, ada Mas Hussein Asadi, dan juga ada Muhammad Dwik. Nah kemudian ada Ustadz Culture atau kajian culture Bahrul Alam. Dan di situ juga akan ada Before Iftar, ada Putbal, yaitu pembicaraan seperti ini dengan topik tobat. Lu bisa nanya pertanyaan apapun terkait bertobat. Acaranya sebenarnya dari siang, ada bazarnya dan segala macam. Salah satu yang menarik adalah si Quran Jar itu tadi, di mana ada satu ruangan spesifik, kita masuk ke situ, terus udah gitu dibimbing sama siapa ya? Ada namanya Hawariyun ya, betul. Kalau siang jadi hawa nafsu dia. Nanti kita ngambil satu, kita baca, terus kemudian kita cari tadi apa pemaknanya. Ya, cari sesuatu yang relate bagi hidup kita dan relevan bagi hidup kita. Bahwa Quran adalah solusi seperti kata Mas Panji. Ya, terima kasih banyak. Jadi silakan disikat tiketnya di tiket.com. Sekali lagi tiketnya bisa dibeli di tiket.com dan nggak sabar untuk ketemu di sana. Terima kasih banyak. Thank you Ustadz. Terima kasih Mas. Bye bye. Dah.